Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50, Pak. Bisa ngomong apa gitu. Ya Pak Johan Budi ya. Ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, Iya. katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Betul. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang? Maksudnya Yang kita perjuangkan kepada para kiai termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Arteria, biar kata ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Gitu loh. Debat PKS dan PDIP soal Rizik, alarm buat kita kalau PKS berkuasa. Ditulis oleh Syardi. Rapat dengar antara Komisi 3 DPR RI dengan Forum Ulama Habaib yang tergabung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah terus mendapat sorotan tajam. Kebanyakan sinis dan mengkritik. Pasalnya mereka datang untuk satu tujuan, yaitu membela Rizik. Banyak yang kritik mereka ini hanya pendukung yang berlabel ulama. Ada satu hal menarik lainnya dari momen tersebut. Terjadi perdebatan antara PDIP dan PKS. Perdebatan tersebut terkait dengan pembelaan terhadap Rizik yang jadi materi utama rapat. Perdebatan terjadi antara Wakil Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Johan Budi. Awalnya, Abu Bakar menyinggung PKS mengerti akan persoalan Rizik. Abu Bakar menyebut meski mengerti, PKS tidak memiliki suara lebih banyak. Dia lantas menyinggung PDIP yang memiliki suara lebih banyak dari PKS. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak. Suaranya berbeda, saya sampaikan saja, tapi suara kami 50, Pak. Kita bisa ngomong apa? Ya, Pak Joni Budia, kata Abu Bakar. Arteria Dahlan lalu mempertanyakan apa maksud Abu Bakar menyinggung PDIP. Sebentar ini Pak Ketua. Kalau PKS suaranya lebih besar dari PDIP, katanya bisa buat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Maksudnya apa ini? Kata Arteria. Oh ya pasti, jadi kita bisa, balas Abu Bakar. Sampai di sini saja rasanya kalian sudah bisa menebak dan kesal dengan PKS kan? Abu Bakar kemudian menyampaikan harapan agar tuntutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditindaklanjuti. Dia berharap apa yang disampaikan Arteria soal dukungan ke Habib Rizik juga terjadi. Jadi politik ini Pak, jangan kaget kalau seperti ini, semua berkepentingan. Tapi Pak, tuntutan yang Bapak-Bapak sampaikan insya Allah kita akan follow up baik. Seperti bahasa Arteria yang begitu indah kita dengar, semoga menjadi langkah-langkah yang kita lakukan seperti yang dikatakan ke depannya, katanya. Usai rapat, Johan Budi menegaskan bahwa itu adalah perdebatan bercanda, tidak bisa disebut sebagai cekcok dengan PKS. Intinya gini aja, PKS ini bahaya kalau sampai berkuasa. Lihat saja perkataan wakil dari PKS tadi. Dia bilang kalau PKS punya suara yang banyak, mereka bisa lakukan sesuatu yang beda. Maksudnya apa? Apakah yang dimaksud itu adalah ngotot mendesak Rizik dibebaskan? Atau berbahasa enak jidatnya melangkahi hukum mentang-mentang punya suara besar? Atau bakal intervensi pengadilan? Mau bikin kacau tatanan negara? Pantas saja partai satu ini tidak berkuasa. Niat anehnya terbongkar dengan jelas. Makanya yang bisa PKS lakukan saat ini adalah aji mumpung. Tidak peduli benar atau salah, yang penting mereka bisa mendapat tambahan suara jika bisa mendukung apalagi memenangkan tuntutan tersebut. Menggelikan. Semakin ketahuan topeng aslinya PKS. Kalau dapat suara besar dan berkuasa, bisa kacau negara ini karena suka berbuat seenaknya. Secara tidak langsung PKS condong mendukung Rizik. Ya iyalah, gak usah heran. Saat FP dibubarkan, PKS salah satu yang menolak. Wajar kalau mereka ini mendukung Rizik. Mengerikan memang. Partai yang munafik dengan pola pikir melenceng, tapi bisa masuk ke parlemen. Mengerikan. Semoga saja partai satu ini makin menciut. Bahkan jadi partai gurem aja tidak pantas deh. Partai apaan ini yang sering bikin statement tendensius demi mencari sensasi dan dukungan murahan? Ulama dari NU banyak, dari ormas lain juga banyak, yang menyejukkan juga banyak. Tapi situ bela-belain Rizik yang mulutnya kasar dan suka sumpahi orang dengan doa mengerikan. Waras gak sih? Hello PKS, ngaca dulu deh. Sadar gak kenapa selama ini selalu jadi partai kecil? Ya karena ini sok tampil beda dengan menggunakan agama sebagai tameng. Membela yang tidak pantas dibela, yang pantas dibela malah diam aja. Kalau PKS merasa suaranya kalah dengan PDIP dan tidak bisa berbuat banyak, harusnya ngaca di rumah dan introspeksi. Ini fakta bahwa jalur basi yang dipilih PKS tidak sepaham dengan mayoritas rakyat di negara ini. Sekaligus jadi bukti kalau sudah banyak rakyat yang cerdas dan tidak sudi diberi janji surga oleh PKS. Sampai sini paham gak? Say no to PKS. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Bongkar sejarah kedekatan Arya Sinulinga dengan Anies, pantas benci Ahok. Ditulis oleh Jaya Wijaya.
Harus kita akui kalau keturunan Tionghoa adalah orang-orang yang pintar dalam berjualan. Kepintaran mereka bukan hanya masalah jual-menjual barang, tapi bagaimana mengembangkan bisnis mereka dan menjaga relasi dengan orang-orang yang diperlukan. Tapi jangan pernah batasi bahwa jualan itu hanya sebatas jualan barang. Kita juga bisa menjual layanan. Bandingkan pelayanan bank BUMN seperti BRI dibandingkan dengan BCA yang dikuasai oleh Cukong. Mohon maaf ya guys, penulis harus bilang bagai langit dan bumi. Sekali lagi maaf karena penulis nasabah dua bank tersebut. Lalu apalagi? Jualan agama. Kita punya Ustadz Felix Kwetiau yang adalah keturunan Tionghoa. Jualan agama Felix di media sosial paling laris dibandingkan Ustadz lainnya. Ini pernah ada penelitian bahwa selain follower, postingan-postingan Felix adalah yang paling banyak diikuti, diposting ulang dan dibahas. Kehebatan keturunan Tionghoa dalam bisnis karena sikap mereka yang fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi apapun. Pada era Orde Baru, di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa begitu marak, tapi pada saat yang sama, banyak pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak kejayaannya. Bahkan karena saking fleksibel, pindah agama termasuk jalan yang akan ditempuh sebagian keturunan Tionghoa demi mengembangkan bisnisnya. Deddy Corbuzier contohnya, raja podcast di Indonesia yang harus kita akui pengaruhnya di dunia media sosial saat ini begitu besar. Lalu ada bos JNE dan masih banyak lagi. Pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak pada era Soeharto, salah satunya adalah Haritanu. Saat diskriminasi terhadap etnis Tionghoa marak, Haritanu malah nasib kebalikannya. Beliau melakukan relasi hingga ke puncak kekuasaan pada era itu, yaitu Soeharto, melalui anaknya Bambang Trihatmojo. Kedekatan tersebut semakin retak setelah rezim silih berganti dan berbagai sengketa rebutan hak milik pun terjadi antara Haritanu melawan anak-anak Soeharto. Ya, itulah bukti fleksibel beliau sebagai keturunan Tionghoa. Pada tahun 2014, Partai Perindo milik Haritanu mendukung Prabowo. Lalu pada tahun 2017 mereka deklarasi mendukung Anies dan melawan Ahok yang sama-sama keturunan Tionghoa. Pada tahun 2019 Perindo balik arah dan mendukung Jokowi. Ini panjang ceritanya dan termasuk ke dalam strategi Jokowi memecah koalisi Prabowo sejak awal menjadi presiden pada 2014. Pada tahun 2019 Perindo mengirim Arya Sinulinga sebagai tim sukses untuk pemenangan Jokowi. Hal ini karena kedekatan beliau dengan Erick Thohir yang merupakan ketua tim sukses Jokowi saat itu. Maka ketika Jokowi menang, Arya diangkat menjadi staf sus Erick Thohir. Hingga Agustus 2019, Arya masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perindo. Jadi selain sebagai staf sus Menteri BUMN, Arya adalah komisaris PT Telkom. Jadi sampai di sini bisa dibilang Arya lahir dari rahim Partai Oportunis Perindo. Karena berasal dari Perindo yang mendukung Anies, Arya Sinulinga sangat akrab dengan Anies. Bisa terlihat di foto yang menjadi ilustrasi artikel ini. Oleh karena itu, ketika perseteruan dengan Ahok, banyak kadrun ikut serta membuli Ahok dan mendukung Arya. Selain karena sama-sama pendukung Anies, Arya dan kadrun juga sama-sama pembenci Ahok.